Episode 7 Tuan Tanah, 1. Kami mengikuti Li Jihye dan memasuki Chungmuro. Yo Sangah melihat pintu layar platform yang hancur dan berkata. Petik 2. Itu adalah suasana yang kacau. Ketika mereka naik dari rel jalur 3, mereka melihat beberapa orang duduk. Anda telah memasuki Chungmuro. Skenario ketiga sedang dalam proses. Tanda pagar saluran GIR 8761 aktif. Tanda pagar saluran BIR 3642 aktif. Dari Chungmuro dan seterusnya, ukuran skenario bertambah dan saluran dok KEB meningkat. Mulai sekarang, Bihyung yang naif itu akan mengalami kesulitan. Beberapa orang setengah baya melihat kami dan melambaikan tangan. Oh, samurai kecil, Anda membawa orang baru. Petik 2. Iya. Seorang samurai. Saya kira Li Jihye bisa disebut demikian jika sponsor di belakangnya tidak diketahui. Cepat atau lambat, mereka akan dihukum. Li Jihye mengerutkan kening pada orang-orang setengah baya. Apakah kamu mabuk lagi? Hahaha, apa yang harus dilakukan selain minum ketika dunia menjadi seperti ini? Petik 2. Orang-orang setengah baya tampak santai, tidak seperti mereka yang mengalami bencana. Itu wajar karena mereka mengenakan seragam tentara. Itu pasti berbeda dari stasiun Gumho. Sekarang adalah awal yang benar. Tapi apakah teman-temanmu datang melalui terowongan? Seberapa hebat? Bukankah mereka punya banyak koin? Petik 1. Kemudian salah satu pria parubaya menoleh ke Yo Sangah. Nona muda di sana, siapa namamu? Apakah Anda ingin menyewa kamar dengan harga murah? Petik 2. Kamar. Haha, kamu belum tahu sistemnya di sini. Tempat ini. Li Jihye memotong kata-kata pria paruh baya itu. Ajusis, jangan mencoba menipu para pendatang baru. Petik 2. Mereka pasti tahu. Inilah yang dilakukan semua orang untuk hidup. Petik 2. Jika kamu tidak ingin terluka maka tersesat. Pria parubaya memucat mendengar kata-kata Li Jihye. Ini, anak-anak kecil sudah belajar sesuatu yang buruk untuk dimakan. Hei, Kang Si, hentikan. Orang-orang setengah baya berbalik. Mereka menghilang ke jalur transit 4 dan Li Jihye menyimpan pedangnya. Aku membawamu ke sini jadi berhati-hatilah mulai sekarang. Saya bukan pengasuh anak. Petik 2. Anak ini berbicara dengan acuh tak acuh. Saya melihat sekeliling. Chungmuro, ini adalah tahap skenario ketiga, di mana aturan yang sama sekali berbeda sedang dimainkan. Sial, aku akan membunuhmu jika kamu dekat. Petik 2. Seorang pria berada di tengah peron untuk jalur kereta bawah tanah 3, melambaikan pisau di sekitar dan mengancam orang. Pada kaki ini adalah ubin yang berukuran 1 pyong 3,306 meter 2, memancarkan cahaya hijau yang membentang ke udara. Yo Sangah bertanya, kenapa dia melakukan itu? Aku tidak tahu. Saya bisa menebak tetapi tidak perlu menakut-nakuti dia sekarang. Ada banyak orang yang duduk dengan pisau di jalur kereta bawah tanah 3. Tidak seperti pria parubaya sebelumnya, wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Aku melirik mereka dan bertanya pada Li Jihye. Apakah Yo Jong-hyuk ada di sini? Li Jihye, yang akan pergi, menoleh pada Yo Jong-hyuk. Ada kewaspadaan di matanya. Kamu siapa? Yo Jong-hyuk sudah menghancurkan anak ini. Yah, saya bisa mengerti. Sulit untuk menemukan rasi bintang pada tingkat Dewa Perang Maritim, bahkan jika ia mencari di seluruh Korea Selatan. Jika saya berada di posisi Yo Jong-hyuk, saya akan menemukannya segera setelah datang ke Chungmuro. Aku teman Yo Jong-hyuk yang kembali hidup-hidup. Pendamping, bagaimana mungkin? Li Jihye menatapku dengan mata curiga. Aku mengangkat bahu tanpa malu-malu. Orang itu akan mengerti jika kamu memberitahunya. Di mana Yo Jong-hyuk sekarang? Petik 2. Petik 2. Tuan tidak ada di sini sekarang. Benarkah? Ini sulit. Saya punya sesuatu yang perlu saya katakan. Petik 2. Ekspresi Li Jihye berubah ketika dia menatapku dengan sesuatu seperti pengkhianatan. Aku tahu betul apa yang dia pikirkan tentang Yo Jong-hyuk. Selain itu sudah menjadi master. Akan sulit untuk mendapatkannya dengan cara ini. Li Jihye memanggil seorang bocah lelaki yang berjongkok di sudut. Hei, sebelah sana. Iya. Awasi orang-orang ini di sini. Saya akan mencari guru. Petik 2. Bocah itu memandang kami dengan mata bingung. Siapa mereka? Aku tidak tahu. Teman-teman tuan. Petik 2. Mendengar kata-kata Li Jihye, mata orang-orang di platform menjadi lebih besar. Mereka memandang kami dengan takjub dan takjub. Petik 2. Teman Yo Jong-hyuk Si. Bocah itu berlari ke arah kami dan berseru. Itu adalah seorang anak laki-laki yang melihat sekitar usia Li Jihye. Apakah kamu benar-benar teman Yo Jong-hyuk Si? Aku tidak bisa berbohong ketika aku melihat mata jernih anak itu. Setidaknya, jika saya adalah orang biasa. Dia adalah teman yang baik. Baru-baru ini, saya sepertinya bukan orang yang biasa. Setidaknya, itu yang terjadi di sini. Saat merawat Jung Hee-won yang tidak sadar, aku mendengar tentang Chungmuro dari bocah itu. Bersama dengan Li Jihye, bocah ini adalah salah satu pengikut Yo Jong-hyuk. Petik 2. Jadi, kami mengikuti Yo Jong-hyuk Si. Apakah kamu mendengarkan saya? Petik 2. Iya. Tentu saja, saya tidak mendengarkan dengan baik. Kisah kepahlawanan psikopat Yo Jong-hyuk tidak menarik.
Ringkasan singkatnya kira-kira seperti ini. 3 hari yang lalu, Yo Jong-hyuk muncul dan menyelamatkan beberapa dari kamu, termasuk Lee Ji-hye, dari monster. Bukankah itu ceritanya? Petik 2. Bocah itu mengerutkan kening ketika kisahnya diringkas begitu sederhana. Ceritanya tidak sesederhana itu. Dia pasti terpesona oleh Yo Jong-hyuk. Tiba-tiba, kehadiran dengan kekuatan luar biasa menyelamatkan mereka. Akan aneh jika mereka tidak mengikutinya. Tapi bocah itu tidak tahu. Bocah itu selamat bukan karena Yo Jong-hyuk adalah pria yang baik, tetapi karena bocah itu beruntung bersama Lee Ji-hye. Sekarang bisakah aku bertanya beberapa hal yang membuatku penasaran? Lee Hyun-sung mulai bertanya dengan sopan sementara aku terkunci dalam pikiranku. Iya, tanyakan saja. Petik 2. Bagaimana persediaan makanan di sini? Itu, agak memalukan untuk mengatakan. Beberapa orang, termasuk aku, bergantung pada Ji-hye. Ji-hye berburu dan meminta Yo Jong-hyuk si memasak. Petik 2. Tidak diketahui kapan dia membuat daftar periksa tetapi Lee Hyun-sung mengeluarkan catatannya dan mulai menulis sesuatu. Dia benar-benar seorang prajurit. Lalu bagaimana air minummu? Kami memberikan makanan atau koin ke Landlord Alliance di lantai atas sebagai gantinya. Petik 2. Tuan Tanah Aliansi. Aku duduk tegak. Sekarang ceritanya menjadi menarik. Bocah itu dengan ragu membuka mulutnya. Mereka adalah Tuan Tanah yang bertanggung jawab atas area Chungmuro. Mereka menempati lantai atas dan kami menyebutnya Aliansi Tuan Tanah. Petik 2. Aliansi Tuan Tanah Chungmuro. Itu adalah nama yang muncul di Ways of Survival. Orang seperti apa mereka? Yah, apa yang harus aku katakan? Sebenarnya, tidak perlu bagi saya untuk bertanya. Mungkin, sesuai harapan saya, salah satu dari 10 kejahatan berada di Chungmuro sekarang. Mereka hanya Tuan Tanah. Jawaban ini adalah jawaban yang benar. Mereka adalah Tuan Tanah, pemilik gedung yang menerima pajak tetap. Pada saat ini, Lee Gilyong yang pendiam membuka mulutnya. Permisi, Hyung. Iya. Aku ingin pergi ke toilet. Apa ini mendesak? Iya. Waktunya agak tak terduga. Itu bahkan lebih membingungkan karena Lee Gilyong biasanya tidak mengatakan sesuatu seperti ini. Kemudian saya perhatikan bahwa Lee Gilyong berdiri di sebelah Yo Sangah yang memerah. Petik 2. Permisi, bisakah aku juga pergi bersamamu? Saat ini, gambar Yo Sangah dan Jung Hee-won yang mengamankan keperluan rahasia di stasiun Yaksu muncul di pikiran. Saya pikir saya tahu apa yang sedang terjadi. Anak itu Lee Gilyong, dia cepat-cepat menyadarinya. Anak laki-laki di atas percakapan dan berkata, kamu harus naik ke lantai bawah tanah untuk toilet, tapi itu tidak akan mudah untuk masuk. Petik 2. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Iya, saya pikir lebih baik untuk melihat langsung. Saya akan naik, apakah Anda ingin pergi dengan saya? Petik 1. Ayo pergi. Saya adalah orang yang mengatakannya. Tentu saja, itu bukan untuk pergi ke kamar mandi. Saya harus naik dan memeriksa beberapa hal. Baru-baru ini, gerakan Yo Jong-hyuk berbeda dari regresi ketiga yang saya tahu. Jika demikian, saya harus jelas tentang kesenjangannya. Saya naik ke tingkat bawah tanah ketiga dengan teman-teman saya, membawa Jung Hee-won yang masih pingsan. Oh, aku dengar ada wajah-wajah baru. Apakah kamu datang untuk melihat kamar? Petik 2. Seorang pria parubaya berdiri di dekat eskalator untuk saluran 4 bersiul. Bocah itu menggelengkan kepalanya dan menjawab. Ah, maafkan aku, kita akan ke atas. Petik 2. Sayang sekali, hati-hati. Pria parubaya itu melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu. Yo Sangah menyaksikan pria parubaya itu pindah dan bertanya. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya kamar itu? Saya pikir bukan kamar yang saya tahu. Petik 2. Ini mudah. Bocah itu menunjuk ke ubin persegi. Ubin juga hadir di platform jalur 3. Ubin hijau berukuran 1 pyong. Melihat detailnya, saya melihat sesuatu tertulis di udara di atas ubin. Zona hijau 0/1. Nama skenario adalah zona hijau, dan ubin ini disebut kamar. Di dekat ubin, 2 pria saling bertarung. Mereka berebut ubin. Lee Hyun-sung yang bertanya kali ini. Apa itu? Kenapa orang-orang itu memperebutkannya? Petik 2. Bocah itu tampak agak enggan. Rasanya seperti berbicara dengan kami akan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidupnya. Kamu akan tahu begitu kamu tiba di lantai bawah tanah kedua. Saat kami naik ke lantai yang lebih tinggi, ada lebih banyak perkelahian di kamar. Nomor kamarnya berbeda. Ada kamar kecil berlabel 0/1, dan kamar besar berlabel 0/7. Angka terakhir mungkin adalah kapasitas ruangan. Saya melihat sekeliling dengan hati-hati dan bertanya, lantai bawah tanah ketiga ke lantai bawah tanah pertama adalah semua area dari Asosiasi Tuan Tanah. Iya, ada pasukan kecil tapi asosiasi pemilik telah memperoleh sebagian besar darinya. Petik 2. Semua infrastruktur Chungmuro terletak di lantai bawah tanah kedua dan pertama, namun satu aliansi menduduki semuanya. Yo Jong-hyuk tidak melakukan tindakan apapun. Bukankah dia menyelamatkanmu? Petik 2. Bahwa. Wajah bocah itu menjadi lebih gelap karena pertanyaanku. Bocah itu tampak cemberut untuk beberapa saat sebelum nyaris tidak dapat berbicara. Dia menyuruh kita berdiri sendiri.
Saya tahu. Tentu saja Yo Jong-hyuk akan mengatakan sesuatu seperti ini. Mungkin Yo Jong-hyuk tidak pernah menyuruh mereka untuk mengikutinya. Mereka terpesona oleh kekuatan luar biasa yang Yo Jong-hyuk tunjukkan dan memiliki impian penuh harapan. Menyedihkan sekali. Tidak lama kemudian, kami tiba di lantai bawah tanah kedua. Ada ketegangan di wajah bocah itu. Kita harus berhati-hati mulai dari sini dan seterusnya. Ada lebih banyak kamar di B2 daripada lantai bawah. Kelompok orang yang bertarung tidak bisa dilihat. Sebaliknya, orang-orang menjaga zona hijau dengan mata menakutkan. Zona hijau 7/7. Kami melewati orang-orang dan menuju kamar mandi. Kenapa berhenti di sini? Langkah kami berhenti ketika kami mendekati lorong terakhir ke kamar mandi. Seperti kemacetan, lusinan orang berkumpul di lorong itu. Ayo maju. Saya berbicara sambil mendorong orang keluar dari jalan. Pildusi, mohon diterima. Saya tidak akan melakukannya lagi. Petik 2. Kumohon, tolong biarkan saya tinggal 1 hari lagi. Saya akan berhutang untuk mendapatkan koin. Petik 2. Pemimpin di garis depan menghadapi orang-orang yang panas. Sekarang, mundurlah, mundur. Di sisi yang berlawanan, orang-orang yang tampaknya berasal dari asosiasi Tuan Tanah berkumpul. Secara naluriah aku bisa merasakannya. 1 dari 10 kejahatan ada di sini. Saya mencoba mencari anggota, 10 Evils, melalui deskripsi novelnya tetapi itu tidak mudah karena semuanya cocok. Apakah kesan mereka menjadi serupa setelah menjadi Tuan Tanah? Aku menggelengkan kepala ketika seseorang meraih kakiku. Itu Lee Gilyong. Saya merasakan ada sesuatu yang berbahaya dan hendak meraih bahunya ketika seseorang mendorong Lee Gilyong. Lee Gilyong kehilangan keseimbangan dan jatuh. Karakter, Lee Gilyong, telah menginvasi properti pribadi. Tiba-tiba, suasana menjadi dingin dan beberapa anggota, asosiasi Tuan Tanah, di depan memandang Lee Gilyong. Anak apa ini? Pada saat yang hampir bersamaan, kerumunan orang menjerit dan mundur. Gila. Kembali. Segera. Seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana, kerumunan orang bergegas kembali seperti air pasang. Orang-orang menghilang dan garis merah bersinar di tempat mereka dulu berdiri. Seorang pria melihat antara batas dan Lee Gilyong secara bergantian. Harem, kamu sepertinya tersesat. Apakah Anda tahu di mana ini? Petik 2. Jalan ke kamar mandi. Kamar mandi. Haha, pada satu waktu. Ngomong-ngomong, anak itu, di mana orang tuamu? Petik 2. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu seharusnya tidak mengganggu tanah orang lain? Tanah orang lain. Oh, itu pasti benar. Pria itu membelai kepala Lee Gilyong dengan tatapan yang tidak diketahui. Kamu tidak tahu. Mulai sekarang, aku akan mengajarimu. Petik 2. Karakter, Gong Pildu, telah mengaktifkan Armored Zone level 3. Ada suara mendesing dan menara mini yang menyerupai senapan Gatling bangkit dari tanah. Karakter, Gong Pildu, menuntut 500 koin untuk menyerang tanah pribadinya. Jika Anda tidak mengikuti rekomendasi, semua menara di dekatnya akan segera ditembakkan. Pria itu berbicara. Berikan aku uang. Menara yang dimuat semuanya mengarah pada titik yang sama. Lee Gilyong yang bingung berdiri dan bergerak ke sisiku. Pria itu melihatku dan tertawa. Kamu adalah pelindungnya. Maka bukankah seharusnya Wali membayar 500 koin saja? Petik 2. Aku tersenyum pada tangan yang lelaki itu dengan berani mengulurkan tangan. Lucu sekali, Yo Jong-hyuk. Anda membiarkan orang brengsek ini pergi.